Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya. Dengan perjalanan demi perjalanan mungkin kalian sudah tahu, kami menghadapi orang ini memang tidaklah mudah. Apalagi kami ini boleh dikatakan manusia biasa, tapi dengan kekuatan tertitipkan kepada kami, inilah yang benar-benar suatu perjalanan ya. Kami manusia biasa, tapi dengan perjalanan ini sangat luar biasa. Kenapa kami katakan seperti itu? Secara dalam informasi, ketika saya bertemu sama Bari Lampung, dia juga kaget apakah benar dan tidak cerita dengan perjalanan ini. Mungkin kalian sudah memahami ya, setidaknya melihat dengan kejadian-kejadian yang kami hadapi ini, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya ya, dengan adanya kami menghadapi bertubi-tubi, bahkan secara dalam, bukan dari segi materi saja, bahkan dari segi pemikiran, segi ekonomi, harta, semuanya itu kami luangkan. Karena dengan menguji kesabaran itu tidaklah mudah. Tapi kalau memang ini terjadi, ya alhamdulillah suatu anugerah. Kalau tidak, ya mungkin itu suatu perjalanan. Mudah-mudahan sahabat ya, dengan sedikit banyaknya ketika mengalami dengan perjalanan demi perjalanan, inilah suatu cerita membuat kita menambah suatu wawasan ya. Nah itu. Tapi sebelum kita berlanjut sahabat ya, saya mau menyampaikan sedikit banyaknya tentang adanya yang namanya suatu kemujizatan. Artinya dalam perjalanan kami menolong, membantu, tidak lebih tak kurang. Semuanya itu sebatas lantarannya saja. Ya di sini sahabat, yang namanya Bari Lampung sudah menciptakan yang namanya pengobatan non medis maupun medis. Artinya dengan adanya madu sakti ini sangat luar biasa. Nah apalagi kalau sudah kalian merasakan, kalian sudah membeli, apapun penyakit kalian itu mudah-mudahan bisa disembuhkan. Karena kenapa? Inilah suatu cerita, suatu kisah, suatu sejarah. Banyak sekali yang namanya penyakit sekarang ini sudah kita tidak asingkan lagi. Tapi dengan minum kalian madu ini bisa kalian buktikan sendiri. Dengan kalian membeli madu sama Ciraden dengan harga 200.000, tapi ada lagi yang namanya minyak melati keraton. Nah itu 100.000, artinya dengan 300.000 itu kalian sudah ikut member, bahkan ikut beli madu yang namanya madu hitam dan madu kuning ya. Nah caranya gimana? Cukup transfer, hubungi WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Ya itu tadi, itulah keanugerahan, keenaan, kemuliaan yang kami bisa bantu. Dengan harga 100.000 itulah mudah dijangkau, mudah didapatkan. Karena kami tidak bisa yang namanya jual itu mahal-mahal. Kalau mahal nanti nggak punya uang, subscriber, apalagi Ucup Dragon itu, dan minta yang namanya madu ini selalu maksa-maksa ya. Makanya dari itu sahabat-sahabat ya, siapa lagi, kapan lagi kalau nggak sekarang? Buruan pesan, hubungi WA Ciraden 0821 5006 3346 ya. Ketika kalian sudah menghubungi WA Ciraden, kalian bisa transfer ya di nomor rekening Bank BCA, di nomor Bank BCA 29 20 58 71 62. Nah ketika kalian sudah bisa transfer, fotokan, dan saya proses, saya kirim langsung pada alamat yang kalian kirimkan ke saya. Nah itulah sahabat, buruan, selagi ada stok, selagi ada madu sama kami, mudah-mudahan ini menjadikan suatu benar-benar bisa menolong. Nah bahkan saya bisa sekarang ini mengatakan sahabat, saya sudah resmi menyampaikan untuk pengobatan yang namanya
non medis dan medis secara jarak jauh ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Waduh, Gimana kabarnya? baik. Sehat? Iya, silakan duduk sini. Pulangnya Iya. di mana nih? Sini aja. Gimana? Aduh, gua John Diganggu Cowboy. Iya, tumben-tumbennya John Cowboy. Ganggu Iya. nggak ini? Nggak apa-apa. Gimana? Sebelahnya? Ya, gimana? Ya, kita ngobrol aja dulu ya. Boleh. Saya titip ini ya, bentar ya. Gimana? Jadi begini, saya ini kan sudah Ada niat. ada niat yang positif ya, Ciblang ya. Jadi kedatangan saya ini ingin minta tolong lah sama Ciblanga ya. Iya. Untuk Ciblanga antarkan saya ke Ustadz Rey. Karena kan tidak mungkin kan saya ini datang begitu saja tanpa ada yang mengantar saya Iya. ke tempat Ustadz Rey. Gimana? Terus? Gitu. Jadi ya bisa nggak kalau Ciblanga ini antarkan saya ke Ustadz Rey? Dengan tujuan apa itu? Tujuannya ya saya ingin Saya ini antara kenal lebih dekat lah dengan Ustadz Rey. kenal Karena kan lebih dia ini dekat. terkenal sakti kan, mempunyai madu-madu yang bisa menyembuhkan penyakit. Oh iya, benar itu. Terus? Ya jadi sekiranya Ciblanga tidak ini ya apa Keberatan. keberatan, Iya. bisa tidak Ciblanga ini antarkan saya kepada Ustadz Rey? Ya, satu, kalau namanya Bang Rey itu nggak memilih ya. Ya. Siapapun orangnya, dia 24 jam dengan lapang dada terbuka. Oh iya. Tapi saya John Cowboy. Saya ini kedatangan Anda ya, Ya. antara percaya dan tidak. Makanya apa maksud dan tujuannya? Bukankah John Cowboy ini niatnya mau baik dan tidak? Kalau saya hantarkan ya bisa aja. Kalau kau nanti temu Bang Rey tahu-tahu menghantam lagi, apa maksudnya? Oh enggak. Niat tujuan saya ke sini, niat saya itu baik. Baik. Saya ingin kenal lebih dekat lah dengan Ustadz Rey. Ingin ya mungkin bertanya-tanya tentang madu-madu dia, Oh gitu. pengobatan dia mungkin kan. Kenapa kau nggak datangin Ucup Dragon aja? Itu kan guru kau katanya. Kalau itu hanya sebatas ilmu hitam ya mungkin Ciblanga ya. Gimana? Ilmu hitam lah mungkin Ilmu ya. hitam. Ya, jadi dia tidak sepenuhnya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Gitu. Ya. Jadi mungkin kan kalau Ciblanga yang antarkan saya, karena saya dengar Ciblanga inilah orang terdekat Ustadz Rey. Ya, betul. Nah, orang terdekat Ustadz Rey bahkan mempunyai madu-madu juga kan. Oh ya, Gitu. betul. Saya juga lagi promosi madu tadi ya. Nah. Karena madu ini, maafnya ngomong John Cowboy, Ya. saya sudah meyakinkan kepada sahabat-sahabat, subscriber ya, Ya. dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, luar negeri, dalam negeri. Kenapa saya meyakinkan ini? Meyakinkan seyakin-yakinnya, karena jelas, nyata. Kalau tidak nyata, nggak mungkin saya berani ngomong seperti ini. Inilah yang bisa mengobatkan dari segala penyakit. Ya, apapun bentuknya, keluhannya, ketika kalian mengalami, ketika tubuh kalian kondisi tidak fit, tidak sehat, berobat kemana-mana, ke dokter kemana tidak sembuh kunjung, inilah mungkin suatu petunjuk, wasilah yang ada. Mudah-mudahan saya meyakinkan ketika kalian sudah minum ini, kalian bisa sembuh dan sehat. Caranya beli, begitu, diminum, dibuktikan secara nyata. Nah itu. Nah, ini begini Ciblanga. Gimana? Boleh saya pegang sebentar? Boleh. Ya. Kenapa? Jadi masalah madu ini, kira-kira Ya. jika saya mau membayar semua punya Ustadz Rey itu dan punya Ciblanga lah sekalian, kira-kira bisa tidak Ciblanga? Ya masalahnya bukan masalah bisa tidak bisa ya. Jadi kan bisa langsung habis tuh madu-madu. Begini John Cowboy. Bisa langsung laku terjual semua. Ya betul. Harapan kami tidak munafik. Memang kami cari duit ya, cari rezeki yang barokah. Tapi dengan ucapan kau itu, kami ini tidak mungkin harus bisa percaya begitu saja.
karena saya ini aslinya memang kalau saya lihat dari live streaming Bang di Lampung, si Bang John Cowboy ini boleh dikatakan benar-benar sudah mengikrarkan bahwa mau sadar, Ya, mau menuju jalan kebaikan, betul. mau untuk melangkah itu lebih bagus dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, benar. Tapi saya curiga di batin saya masih curiga. Kenapa harus curiga? Ya artinya gimana ya? Sedangkan berburuk sangka itu katanya tidak baik. Saya bukan berburuk sangka, saya Ya. cuma curiga aja. Delala yang saya sanksikan ketika John Cowboy ini mengikuti selama ini jejak daripada Ucup Dragon, Ya, betul. berhubungan sama si Prabu, sehingga ada yang kalian lakukan dengan tujuan yang belum kesampaikan. Apapun dalihnya, apapun bentuknya selama ini yang kami rasakan, kau ini kan jahat sama kami, Ya, apalagi betul. sama Bang Rey. Nah, dengan adanya kau berikrar seperti itu, apakah memang dari mulutmu, apa dari dorongan dari keluarga pihak luar, apakah memang dari hati nurani John Cowboy? Itu yang saya tanya. Itu jujur Ciblanga, itu dari hati saya ingin insaf ya, bertaubat, dan saya tidak peduli lagi dengan Ucup Dragon, Prabu, bahkan bila perlu saya bantu Ustadz Rey untuk mengajak mereka untuk taubat lah. Begitu. Mengajak bertobat. Ya, Ya, adapun John Cowboy, karena ya memang Ustadz Rey lah yang telah menyembuhkan saya. jelas begini, yang kami khawatirkan bukan kami masalah takut ya. Ya, Yang pasti sudah kami nyatakan, saya pribadi, seandainya kalau itu Bang John Cowboy bergabung bersama kami, ikut Ya. sama kami, nanti saya bawa ke menghadap Bang Rey ya. ya, Saya bawa menghadap Bang Rey. Nah, kalau seandainya nanti di hadapan kami bawa ke hadapan Bang Rey, bahkan kami temukan sama Ucup Dragon. Kalau seandainya Ucup Dragon nggak terima, Bang John Cowboy nanti diserang, Bang John Cowboy nanti di teror, bahkan tahu sendiri keilmuan Ucup Dragon kan, ya, sehingga perlindungan yang ada memang kita mohon kepada Allah ya. ya, Tapi dengan adanya mengatakan Bang John Cowboy seperti itu, nanti saya hadapkan sama Bang Rey, saya bawa ke hadapan Bang Rey, apakah benar-benar nanti mungkin Bang Rey juga akan mengatakan, menjelaskan, menerangkan sejelas-jelasnya biar nggak ada resepsi ya. ya, betul. Takutnya begini, ada bahasa dari siapa namanya Ucup Dragon, seolah-olah kami menghasut. Nah, itu yang kami takutkan. Oh, tidak. Ya, Tidak, itu udah sepenuhnya dari hati, Ciblanga. itu ya. Ya, dari hati. Jadi saya siap. Apakah saya nanti diserang oleh Ucup Dragon? Tidak masalah. Gitu ya. Tidak masalah. Ya, artinya begini, kalaupun umpamanya mungkin itu karena mengingat daripada pernah kau bersamaan hidup sama dia, Ya, mungkin ada ikatan-ikatan hubungan yang paling kental. Apapun bentuknya, yang dilakukan sama si Dragon. Ucup Dragon, ya mau tak mau, ya John Cowboy harus bisa nerima. Iya, tidak apa-apa. Saya udah siap untuk menanggung resiko semua itu. Bila perlu, jangan kita berikrar. Artinya dengan niat tobat itu kan tidak bisa diucapkan dengan lisan ya. Ya. Tapi benar-benar kita Perbuatan. melakukan perbuatan secara keseharian, kita benar-benar untuk menuju kebaikan. Ya, betul. Adapun nanti cacian, hujatan, serangan dari si Ucup Dragon, memang harus menerima. Karena kenapa? Ya mungkin selama ini dia sakit apa gimana kita nggak tahu. Nah, kira-kira kalau umpamanya terjadi hal seperti itu, nanti saya hadapkan sama Bari, mau nerima nggak? Itu yang saya tanya. Saya siap terima. Saya terima. Saya siap. Mau seperti apa konsekuensinya, saya terima. Oke. Jadi saya itu betul-betul Ciblanga ingin taubat. Itu. Makanya kedatangan saya ini ingin diantarkanlah sama Ciblanga Ya. kepada Ustadz Rey. Ya. Biar ibaratnya saya namu itu ada perantara kan. Ya.
Dan makanya saya datangi Ciblanga itu karena saya tahu, saya sudah baca dari lama bahwa Ciblanga inilah orang terdekat Ustadz Rey. Ya, karena begini ya, kalau saya lihat dari live streaming, walaupun secara dalam artinya penjelasan-penjelasan yang saya kutip, saya lihat, artinya kan Bang John Cowboy kan udah diminum madu kan? Nah itu Sudah minum madu sakti ini, terbukti kan? Terbukti. Artinya yang kemarin sampai dicekek, dihajar, sampai minta tolong, mungkin kebukalah pintu hatinya sehingga mau sadar. Betul. Karena John Cowboy, Ucup Dragon mungkin walaupun dia punya kemampuan, tapi untuk penyembuhan dia tidak bisa. Iya. Tapi benar yakin, sudah membuktikan. Karena sebelum saya meminum madu Bang Rey ya, ini sama saja dengan madu Bang Rey ya? Iya, sama. Sebelum saya meminum madu ini diberikan Bang Rey, itu saya sudah datangkan orang pintar. Kalau kata orang-orang daerah itu dukun ya, dukun ya. Gitu. Jadi saya sudah datangkan itu melalui Prabu. Gitu. Prabu yang mendatangkan orang itu yang dibilang sudah sakti lah. Iya. Itu untuk pengobatan apa aja lah, mau santet, mau teluh. Iya. Tapi tidak ada hasil. Itu semalam Ciblanga, semalam. Itu di hotel. Itu dia minap di hotel. Jadi saya sudah keluar uang itu, waduh. Dia minta mobil satu. Ya mobil sehari-hari ya, bukan mobil sport atau mobil apa. Dia minta mahar juga katanya uang. Sudah saya kasih. Iya. Cash, nggak transfer. Nah, yang ketiga dia minta lahan bangunan dengan saya. Saya kasih. Iya. Berikut suratnya kan. Nah, jadi tidak sembuh dan saya datanglah kepada Ustadz Rey karena memang dengan madu inilah katanya saya ini bisa sembuh. Itu ya? Ya. Jadi saya datang pagi-pagi itu. Ustadz Rey pun mau membantu saya, maka dari itulah saya ingin taubat kan. Amin. Ya, karena saya selama ini sudah kejam kan. Mungkin omongan saya ke semua ya. Iya. Jadi termasuk begini. ke Ciblanga. Iya. Mungkin kelewat kasar lah. Ya nggak apa-apa. Jadi begini sahabat ya, artinya kalian menyimak sendiri ya kata-kata penyampaian daripada John Cowboy, karena beliau ini termasuk preman kelas kakap ya, licin seperti belut, jahat ya, seperti ya nggak bisa kita omong. Karena kenapa? Mungkin ini baru mungkin dugaan, bukan berarti kita seuzon ya, tapi hanya saja saya curiga ya, Tidak apa-apa, ya. tidak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kecurigaan itu wajar. Artinya antisipasi wajar, ya. Iya. Nah, dia sudah membuktikan dengan adanya minum madu Bang Rey Lampung. Ya mungkin sudah tidak asing. Kalau bicara kita masalah ruqyah, doa, sudah tidak asing. Tapi yang pasti sahabat, kata-kata John Cowboy, berobat ke dokter, sudah ke dukun, rupanya dapat petunjuk bahwa orang tua, kalau kata sebutan orang tua, bahwa mengatakan obat itu ada di Bang Rey Lampung. Ya inilah kami punya madu sakti. Kenapa bisa disebutkan sakti? Bisa menyembuhkan segala penyakit ya. Makanya kalian kalau mau pesan buruan, bisa sama Bang Rey Lampung, bisa sama Cik Raden, bahkan sahabat-sahabat yang lain seperti Bang Reno, Bang Rio, bisa ya. Kalau seandainya kesulitan kalian menghubungi, tapi yang jelas yang nyata, begitu juga kalian, walaupun dikala kalian santai, lagi duduk, membuka handphone, melihat daripada channel YouTube, kebetulan ada di beranda Cik Raden, itulah suatu petunjuk juga. Siapa tahu ketika kalian mengalami suatu penyakit, gangguan-gangguan, sudah saya katakan sahabat, segala sesuatu itu tidak ada yang namanya penyakit tidak ada obat. Tapi dengan adanya petunjuk yang ada, mudah-mudahan inilah suatu obat yang akan membantu menyehatkan, menyembuhkan kalian. Kapan lagi? Siapa lagi kalau bukan diri kita? Nah, mungkin adanya perjalanan John Cowboy. Saya mau tanya lagi John Cowboy. Ya gimana sih? Seandainya nanti saya hadapkan lagi, ya ada. Apakah berani John Cowboy ngomong sama Ucup Dragon bahwasanya menjelaskan bahwa saya udah berkata-kata, meniat dalam hati yang paling dalam mau sadar,
bahkan tobat, nggak mau ngikutin lagi. Apa berani? Oh, berani, sangat berani. Bahkan Sangat saya berani untuk mengajak mereka taubat seperti saya. Nah, bagus itu bagus. Ya, itu bagus. Ya. Sangat berani. Ya, kenapa tidak? Jadi Ustadz Rey ini termasuk Ciblanga kan sudah mau menerima saya kan. Meskipun selama ini saya mungkin kasar, terlalu kasar lah ya. Bahkan kameramen pun sudah saya jelaskan. Saya sudah minta maaf kepada kameramen, kepada penonton-penonton kalian kan. Karena kalian ini mempunyai perfilman lah mungkin ya, yang pernah saya ganggu. Bahkan kameramen apa Ciblanga sudah dengar, pernah saya pukul kan. Di bahunya itu sampai berdarah dengan bambu. Iya, betul. Saya minta maaf. Saya minta maaf betul-betul gitu. Tapi saya ingin penasaran dengan madu ini, Ciblanga. Gimana apa itu? Kenapa dada saya sangat panas? Iya. Saya kira jika Ustadz waktu itu tidak memberikan saya, Ustadz Rey itu memberikan madu, mungkin perasaan saya akan mati. Oh gitu. Panas, terus sakit, sempat saya muntah darah. Iya. Walaupun tidak banyak ya. Ini saya tidak mengada-ada, Ciblanga. Jadi maksud saya kenapa kok secepat itu sembuhnya? Ya begini ya. Apakah ini ada, nanti dulu Ciblanga, apakah ini ada sihir-sihir apa bagaimana maksudnya? Ya begini, saya jelasin ya, biar tidak ada resepsi. Bukan sihir, bukan gendam, bukan yang namanya tipu muslihat. Sudah jelas saya nyatakan, tidak ada yang namanya kata mustahil. Ingat, tidak ada yang namanya kata mustahil. Kalau Allah sudah menghendaki, kun fayakun, maka terjadi. Jadi nggak ada seketika kita minum entah sekali dua kali terus merasakan sesak dada yang tadi hampir mati kata dia tadi, saking panasnya nggak tahan. Kenapa dia secepat sembuh itu? Bukan sihir, bukan gendam. Bahkan Ciblanga, jangankan madu ya, memang madu ini sehat kan? Iya betul. Tadi Ustadz Rey itu pagi-pagi itu memberikan cuma air putih. Air putih. Entah apalah yang diberikan dia. Iya. Badan saya ini semuanya berkeringat. Itu ya. Berkeringat. Ya. Nah, ya bahkan dari itulah makanya saya bilang, saya ini minta diantarkan dengan Ustadz Rey di hadapan dia. Iya, siap. Kita ngobrol bareng-bareng di situ. Siap. Gitu. Siap. Jadi kalau untuk resiko ke belakangnya nantinya masalah Ucup Dragon saya semua siap. Siap ya. Bahkan saya sudah jelaskan dengan Ustadz Rey bahwa bila perlu butuh dana saya siap, tapi dia menolak Ciblanga. Itu yang saya juga tidak habis pikir. Kenapa dia bisa menolak dengan uang-uang yang saya bukan membeli lagi loh ini. Karena saya sudah dibantu dengan madu, saya sehat, saya siap memberikan mobil, membesarkan padepokan kalian lah ya. Karena kalian memang satu kan di padepokan tuh. Bahkan saya bilang mana yang kalian bantu, panti-panti itu saya juga akan bantu. Tapi Ustadz Rey menolaknya, itu yang bikin saya geleng-geleng kepala itu. Begini, bukan berarti harus segala sesuatu itu kami ukur dengan keuangan ya. Tapi kami juga bisa melihat, kami ikhlas dan ridho untuk membantu. Entah itu seperti yang dialami John Cowboy, walaupun itu sebatas air putih. Jangan kalian lihat daripada air putihnya, tapi kemuzizatannya. Jadi muzizat itu bahasanya, itulah suatu keajaiban ketika doa kita dijabah, doa kita dikabul, yang namanya segala yang diderita, yang dialami, pembuka dari segala sejalan, baik dengan hal-hal, aura-aura yang tersimpan, mengelabui dan menutupi pada jiwa kita. Dengan berkeyakinan kita sambungkan langsung kepada Sang Ilahi Robbi. Ya ini kami, Bang Rey sudah menyatakan, bahkan Bang John Cowboy mengatakan, ketika diminum air putih pun dia merasakan keluar keringat. Jadi energi-energi negatif itu keluar. Jadi Ciblanga, gimana? Mungkin saya ini sudah waktunya untuk balik ke hotel. Hotel? Ya. Oh, mungkin gitu. Sementara ini saya masih di hotel lah. Mungkin kedepannya apakah saya tinggal di padepokan, karena saya ini ingin berubah menjadi yang lebih baik. Amin. Nah, amin. Jadi gimana? Saya ini terima kasih kepada Ciblanga. Sampaikanlah ke semua rekan-rekan yang belum tahu bahwa saya ini betul-betul mau taubat, dan saya ini terima kasih banyak
Iya. Karena kalian ini belum pernah saya menjumpai seumur hidup saya. Iya. Bahkan kalian sudah saya sebut dengan bahasa binatang sekalipun. Iya. Saya tunjuk-tunjuk maki-maki ya. Tapi saya masih mau dibantu, Iya. diobati, bahkan mau diberi kemudahan untuk belajar menjadi orang baik. Iya. Dan jadi mungkin begitu saja sih Blanga. Oke, gimana? Kiranya besok saya datang, mohonlah diantarkan Oke, ke siap. Ustadz Rey. Oke, nanti saya terima sama. kasih Oke, banyak. terima kasih, Blanga. terima kasih. Buat Ya. kameramen terima kasih. Ya, Buat penonton juga tidak segan-segannya ya. segan-segannya Untuk ya, tidak menyampaikan minta bosan-bosannya saya bilang saya minta maaf Amin, kepada kalian amin, amin. semua. Mudah-mudahan saya ini betul-betul bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaget saya sahabat ya, kaget. Padahal saya mau sebatas promosi tadi ya, mau ceritakan dengan adanya perjalanan Madu Sakti Banggai Lampung ini ya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik yang dilakukan John Cowboy ketika dia mengikrarkan mau tobat, nanti akan saya hadapkan sama Bang Rey. Mudah-mudahan John Cowboy mendapatkan suatu keberkahan dalam hidup dia ya, itu yang kita harapkan. Walaupun nanti Bang Rey itu tidak menghalangi yang namanya setiap manusia, siapapun, nggak pandang bulu, nggak memilih, nggak ada beda-bedakan, karena Bang Rey sifatnya benar-benar sangat mulia. Kenapa? Itulah salah satu kita perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang membeda-bedakan yang namanya dengan sesama kita, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda. Yang penting sifat penghargaan itu lebih mulia yang harus kita jalankan. Itulah gunanya kita hidup, menata hidup. Mudah-mudahan si John Cowboy ini benar-benar tobat nasuha. Oke, saya tutup dulu video ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.